berganti-ganti kantor, bahkan tempo-tempo karena tidak punyanya uang Kopsa AKR masih sedikit, sehingga kadangkala kondisi kantor pada saat kontrak itu pertama dulu dibuka, kita punya kantor yang kalau hujan kebocoran, naro baskom di mana-mana. Itu Kopsa AKR itu bukan pengurusnya, bukan dari golongan orang yang kuat modal ya. Jadi semuanya pada semua prihatin. Saya masih ingat pertama AKR buka itu, kalau penyaluran lagi meningkat, kita ngumpulin cincin-cincin ini yang walaupun sedikit ya, kita gadaikan ke BSM. Ini adalah para anggota yang sangat istimewa. Ada Ibu Nurbaiti, Bu Haja Nurbaiti, ada Ibu Sri, ada Pak Agus, ada Pak Ade ya. Terus ada suamiku tercinta juga itu anggota ya. Yang ini anggota tuh cukup memahami, yang sudah memahami sekali itu apa arti koperasi sebagai anggota yang sudah menempatkan dirinya sebagai pemilik, sehingga beliau tidak lagi menyimpan banyak di bank, tapi menyimpan simpanannya adalah di Kopsa AKR. Nah, ini tepuk tangan untuk para anggota yang hebat ini. Saya sangat bangga karena memang sulit Pak Asep ya, Bu Yeni ini menjelaskan kepada anggota bahwa anggota itu bukan peminjam. Yang biasa sudah nuansa ingat koperasi, ingat minjam. Nah, padahal anggota itu sebagai pemilik ya. Nah, di sini sudah alhamdulillah sudah banyak sekarang yang sudah paham bahwa anggota adalah sebagai pemilik. Kalau melihat usia di manusia adalah mulainya tumbuh, mulainya akil balik ya Pak Ustadz DPS ini. Berarti di usia 15 inilah Kopsa AKR sudah akil balik yang harus bisa paham tentang kemandirian. Insya Allah ini kami akan ikuti struktur tubuh manusia juga dalam Al-Quran, dalam pengembangan Kopsa AKR ini. Semoga semakin umurnya panjang, semakin hebat, semakin istiqomah dalam kebaikan. Perjalanan yang cukup panjang dalam usia 15 tahun, dimulai Kopsa AKR, lahir pada tanggal 26 Oktober 2009, yang pada awalnya Kopsa AKR ini tidak punya kantor, mengontrak ya, itu di belakang kontrak. Berganti-ganti kontrakan Pak, jadi kontraktor berganti-ganti kantor, bahkan tempo-tempo karena tidak punyanya uang Kopsa AKR masih sedikit, sehingga kadangkala kondisi kantor pada saat kontrak itu pertama dulu dibuka, kita punya kantor yang kalau hujan kebocoran Pak. Naro baskom di mana-mana. Itu mulai berdirinya Kopsa AKR. Jadi kita juga Kopsa AKR itu bukan pengurusnya, bukan dari golongan orang yang kuat modal ya. Jadi semuanya pada semua prihatin. Saya masih ingat pertama AKR buka itu, kalau penyaluran lagi meningkat, kita ngumpulin cincin-cincin ini yang walaupun sedikit ya, kita gadaikan ke BSM, dapat 50 juta dipakai penyaluran. Itu yang kasarnya derita itu tidak pernah lupa ya, untuk memajukan masyarakat. Tapi alhamdulillah semua pengurus, manajer maupun pengelola tetap semangat sekalipun dengan segala keterbatasan. Jadi kita berjuang terus ya untuk bisa memerdekakan orang lain, membantu orang lain dalam kesulitan. Dan begitu juga pengelola juga penuh keikhlasan. Kalau sekarang ya alhamdulillah sudah menyesuaikan dengan UMR. Kalau zaman dulu Ibu Bapak, pengelola pun digaji, dikasih honor ala kadarnya. Pengurus
puasa, tidak ada honor dan tidak ada pembagian di akhir tahun. Jadi itu derita yang awalnya AKR dibentuk sampai berumur berapa tahun tuh, 5 tahun, baru di 2 tahun kita belum dibuka oleh bank, belum diperbolehkan meminjam karena belum dipercaya. Tapi alhamdulillah juga atas kebersamaan pengurus, pengawas, kadang ada beberapa anggota yang mau memberikan pinjaman sertifikatnya, alhamdulillah bisa masuk, kita mendapat pembiayaan dari perbankan dan terus menerus Kopsa AKR ini bangkit sehingga pada tahun berjalan Kopsa AKR meraih koperasi yang cukup hebat, bagus ya, bahwa kita sudah memiliki koperasi yang berkualitas ya, dengan nilai AAA dan tingkat kinerja yang sehat, dan meraih pula penghargaan tertinggi dari Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Satya Lencana di tahun 2019. Dan saat ini kinerja AKR alhamdulillah sekarang kita sudah mempunyai aset di bulan September ini adalah, dan terakhir di tahun 2023 126 miliar, dan anggota sebanyak 43.000, dan tabungan masyarakat pun alhamdulillah sudah tersimpan 40,6 miliar. Nah itu, dan alhamdulillah juga bermitra dengan berbagai perbankan dan lembaga keuangan. Kita dipercaya meminjam itu harus hebat ya, itu berarti dipercaya ya Pak ya. Ini sudah mencapai 48 miliar. Bahkan alhamdulillah sebagian udah turun, saat ini malah hanya 44 miliar ya. Nah ini pun modal sendiri saat ini sudah mencapai 36,2 miliar ya, modal sendiri, dan alhamdulillah pendapatan pun naik di 2023 sampai 32,3, dan insya Allah mungkin nanti di 2024 akan tambah meningkat lagi. Itu kinerja yang sekarang diraih di 2009. Anugerah kami yang kami sangat syukuri adalah Kopsa AKR, yaitu alhamdulillah kami sudah bisa mampu melewati krisis saat COVID yang cukup panjang krisisnya ya, sehingga mengalami kerugian dikarenakan hampir 11.000 anggota gagal bayar dengan outstanding 20 miliar. Nah itu bukan hal yang sedikit ya, sehingga di 2020 itu menjadikan kita kerugian hampir 7 miliar. Untung tata kelola kita baik, kita punya cadangan umum yang bisa untuk mengganti kerugian itu, dan alhamdulillah karena kita bisa merestrukturisasi di 2021 dan 2022, jadi kondisi keuangan, struktur keuangan masih kategori sehat. Namun di 2023 kita mengalami penurunan lagi dikarenakan dari restruk itu masih dari sisa COVID itu masih tidak mampu bayar. Nah itulah, jadi kita harus bersih-bersih ya, dibersih-bersih ya. Jadi kalau yang tidak bayar berarti anggotanya sudah saja di write off. Nah kalau write off gini tentu menghabiskan cadangan ya, semua cadangan risiko yang ada itu dihabiskan dan penurunan anggota, sehingga ininya sedihnya kita di pasca COVID 2023 ini. Mitra pun merasa kaget ya ada penurunan ini karena biasanya koperasi AKR naik. Namun kita tetap harus membersihkan ini, dan 2024 dan tidak cukup dari 2023. 2024 pun kita tetap masih ada sisa-sisa restruk yang perlu dibersihkan, sehingga ini harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, sehingga ini mohon maaf juga makanya di 2023 2024 kita belum mampu menghasilkan SHU yang begitu besar karena kita koperasi harus sehat. Nah itu yang kita sangat prihatin di 2024, dan inilah yang mungkin patut disyukuri kita lepas dari masa krisis ini. Dan alhamdulillah di sejak 2023 melihat kondisi yang sangat memprihatinkan, kita bangkit
kita juga membuat lagi program-program baru, yaitu di 2024 dengan adanya pembiayaan multi manfaat dan multiguna. Dan ini membantu juga membangkitkan, sehingga dari cabang multi manfaat dan multiguna ini alhamdulillah sekarang pun dalam belum 1 tahun ya, ini sudah mencapai BEP. Jadi ini perjuangan yang cukup berat ya. Tapi alhamdulillah juga tadi yang disampaikan Pak PLT Sekdis Provinsi bahwa koperasi harus sudah digitalisasi. Alhamdulillah Pak, kalau digitalisasi Kopsa AKR sudah terus dari awal dulu sudah menggunakan sistem. Bahkan sekarang para anggota pun bisa melihat berapa saldo, berapa sisa cicilan, mau bayar pulsa, mau bayar listrik, mau bayar e-tol, itu kita sudah punya mobile AKR-nya, bukan mobile banking ya, mobile AKR-nya ya. Jadi itu mau lihat nanti berapa sih SIM Jaka saya, berapa sih SIM Fitri saya, berapa sih Sisupa saya, itu bisa dilihat di mobile AKR. Tinggal Bapak Ibu ingatkan nomor ID keanggotaannya, dan itu bisa di setting di Google, di Play Store ya, silahkan. Insya Allah ini nanti akan nambah lagi, kita bisa mampu transaksi dengan perbankan. Namun saat ini baru bisa transaksi sesama anggota, tetapi kalau sama perbankan belum bisa. Nah, tahun di 2024 ini dengan adanya peraturan Menteri tentang closed loop, open loop ya, self declare ya, yang mungkin sudah ramai di ini, bahwa kita itu bermitra dengan pihak ketiga hanya dibatasi harus tidak lebih dari 40% dari aset. Maka dari situlah Kopsa AKR harus bangkit berjuang. Tadi dengan umur yang remaja ini kita harus mandiri. Maka pada tahun 2024 ini kita mengambil produk baru tadi yang disampaikan dalam film launching ya, yaitu produk simpanan berjangka bundling produk. Jadi SBB ya, simpanan berjangka bundling produk. Makanya pada tahun ke-15 ini kita insya Allah lebih pesat lagi maju. Maka kami mengambil tema ya, di tahun ke-15 ini temanya adalah melangkah lebih cepat menuju koperasi hebat. Nah, ini tema yang kami bawa di tahun 2016 ini. Dengan tema ini, insya Allah ini menumbuhkan semangat ya, menumbuhkan semangat bagi para pengurus, pengelola, dan anggota untuk terus mampu meningkatkan kemandirian, membentuk, menambah permodalan dari anggota, supaya kita tidak sampai ke 40% ya, karena itu batasan dari Kepmen 7 ya, Menteri Koperasi dan UMKM. SBB ini ya, simpanan berjangka bundling produk ini sangat menguntungkan untuk anggota sebagai pemilik koperasi maupun untuk perkuatan kelembagaan koperasi. Pertama, untuk anggota, mereka memiliki produk ya, kita pengen HP, kita pengen laptop, pengen mobil, pengen motor, tapi tidak harus mengeluarkan uang, tapi hanya cukup dengan menyimpan di Kopsa AKR, uang tetap utuh ya. Jadi barang yang diinginkan bisa dimiliki ya. Nah, itulah bundling produk ya. Nah, terus yang kedua, fungsi untuk anggota juga sebagai pemilik. Nah, SBB ini terbukti bahwa tanggung jawab terhadap pengembangan koperasi dan kinerja anggota turut serta. Nah, ini sebagai bukti ya, bahwa inilah anggota sudah menjalankan nilai dan prinsip koperasi, semuanya berjalan sesuai jati diri yang tertuang dalam Undang-Undang 2592 yang merupakan koperasi memiliki jati diri yang bagaimana diluncurkan oleh Bapak Muhammad Hatta, tokoh koperasi kita, bahwa koperasi punya kita, untuk kita, buat kita ya. Terus anggota yang memiliki kelebihan uang ini pun insya Allah ya, dengan menyimpan di Kopsa AKR ini melalui SIM Jaka yang biasa, SIM Jaka bundling, mau Sisupa, mau SIM Fitri.
Nah, ini berarti anggota itu sudah mampu mengelola keuangannya sesuai pos kebutuhan. Untuk haji ada, untuk kurban ada, untuk Idul Fitri ada, untuk investasi ada, untuk anak sekolah ada. Dan ini pun pahala terbesar dan menyimpan di koperasi, karena ini kita sudah menjalankan ya amanah Quran surat Al-Hasyr. Karena koperasi AKR ini adalah mayoritas anggotanya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau orang yang kelebihan uang menyimpan di koperasi, ini sudah menjalankan amanah sebagaimana disampaikan dalam Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 7, menyampaikan amanah bahwa harta itu agar tidak beredar di antara orang kaya saja. Nah, sehingga kalau menyimpan kita minjem di AKR apalagi ya, terus nyimpannya di bank. Nah, orang bank yang punyanya orang-orang kaya. Kan kalau ke bank pinjam harus pakai sertifikat, berarti banyak kumpulan orang kaya. Nah, maka taruhlah sebagian di AKR supaya kita mendapat pahala. Begitu juga amanah dalam surat Al-An'am ayat 165. Allah menyampaikan, dialah Allah yang menjadikan kamu sebagian khalifah di bumi, dan dialah yang mengangkat derajat sebagian kamu di atas orang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikan kepadanya, ya, yang diberikan kepadamu. Nah, jadi kita punya uang, kita menyimpan, kita juga otomatis itu sudah bisa membantu orang yang membutuhkan pembiayaan di golongan MBR. Itu pahala yang sangat besar. Ada hadis menyampaikan bahwa apabila kita membantu seseorang dalam kesulitan di muka bumi, bahwa kita sama dengan membantu seisi bumi. Amin. Coba pahalanya ya, sangat hebat sekali. Nah, ini SBB ini alhamdulillah sudah ada opini dari DPS. Ya, SBB produk Kopsa AKR ini insya Allah sangat menarik, lebih bagus, lebih menguntungkan perolehan produknya bila dibandingkan dengan simpanan berjangka banding yang sudah diterbitkan oleh beberapa lembaga keuangan, baik non-bank maupun perbankan. Kalau koperasi mungkin di Provinsi Banten baru di Kopsa AKR ya, jangka banding ini. Tapi kalau di Jawa Timur sudah ada, yaitu koperasi yang besar namanya UGT Sidogiri yang asetnya sudah 3,2 triliun. Ya, mudah-mudahan kita juga nanti bisa besar ya. Amin ya robbal alamin. Tapi untuk perbankan syariah kayak Bukopin, terus BCA Syariah, mereka sudah menerbitkan juga. Monggo ibu bapak lihat bagaimana yang BCA Syariah, yang Bukopin Syariah, BJBS udah belum ya? Nah, itu monggo mana yang lebih baik ya dilihat. Insya Allah kalau saya bukan karena saya ketua Kopsa AKR, insya Allah yang Kopsa AKR lebih baik dan lebih berpahala. Selain SBB, insya Allah juga kami di tahun 2025 nanti akan memperkuat permodalan internal anggota. Ya, kami akan membuat kebijakan baru juga insya Allah di tahun 2025. Kita itu akan membuat terobosan bagaimana meningkatkan simpanan wajib anggota. Jadi kita akan membuat peningkatan simpanan wajib anggota dan disandingkan dengan ketentuan sebagai penyerta modal dari anggota. Mudah-mudahan ini di 2025 pada saat RAT sudah kita bisa launchingkan juga, karena ini dari bukti kemandirian kita harus bangkit di bawah 40%.